Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kasih Tuhan yang ditikam, menembus kegelapan untuk menemukan terang dan harapan dalam pengorbanan Yesus. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 19 ayat 31 sampai ayat 37 yang berbunyi sebagai berikut. Karena hari itu hari persiapan, dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan, dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit, dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain, yang disalibkan bersama Yesus. Namun, ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu, yang bersaksi dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab, hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yohanes 19, ayat 31 sampai ayat 37, yang menceritakan peristiwa yang terjadi pada saat penyaliban Yesus Kristus. Perikop ini terjadi setelah Yesus dipakukan di kayu salib, dan mendekati akhir kehidupannya di dunia. Ini adalah bagian dari narasi yang lebih luas tentang pengadilan, penyaliban, dan kematian Yesus, yang merupakan inti dari teologi Kristen dan pesan Injil. Konteks bacaan ayat Alkitab hari ini adalah penderitaan yang hebat dan kekacauan politik. Yesus, Anak Allah, telah dikhianati oleh salah satu muridnya, ditangkap oleh otoritas agama, dan dijatuhi hukuman mati oleh gubernur Romawi, Pontius Pilatus. Yesus diejek, dipukuli, dan dipaksa memikul salibnya sendiri ke tempat eksekusi, yaitu Golgota, yang juga dikenal sebagai tempat tengkorak. Pada bagian narasi ini, Yesus telah tergantung di kayu salib selama beberapa jam, menanggung rasa sakit dan penghinaan yang luar biasa. Saat ini sudah mendekati hari Sabat Yahudi, hari suci di mana tidak boleh ada pekerjaan yang dilakukan, termasuk memakamkan jenazah orang yang disalib. Para pemimpin agama, yang sangat ingin menjaga ketaatan beragama, meminta agar kaki orang-orang yang disalib dipatahkan untuk mempercepat kematian mereka, dan mengeluarkan tubuh mereka sebelum hari Sabat dimulai. Namun, ketika tentara datang untuk mematahkan kaki Yesus, mereka menemukan bahwa dia sudah mati. Sebaliknya, salah satu prajurit menusuk lambung Yesus dengan tombak, menggenapi nubuatan, bahwa tidak ada satupun tulangnya yang akan dipatahkan. Darah dan air mengalir dari lambung Yesus, melambangkan pengorbanan penebusan, dan anugerah hidup kekal melalui kematiannya. Ringkasnya, konteks bacaan ayat Alkitab hari ini, adalah konteks penderitaan, pengorbanan, dan penggenapan nubuatan. Ini menyoroti saat-saat terakhir kehidupan Yesus di dunia, dan pentingnya kematiannya sebagai pengorbanan terbesar demi pengampunan dosa dan penebusan seluruh umat manusia. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Saat kita mempelajari Yohanes 19, ayat 31 sampai ayat 37, kita dibawa ke tempat penyaliban Yesus, sebuah momen penting dalam sejarah umat manusia, dan puncak dari rencana penebusan Allah. Yesus Kristus, Anak Allah yang tak berdosa, rela berserah diri pada penderitaan di kayu salib, menanggung rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa, demi keselamatan umat manusia.
Di tengah kegelapan dan keputusasaan inilah kita menyaksikan penusukan lambung Yesus, sebuah momen mendalam yang melambangkan kedalaman kasih Allah, dan pengorbanan penebusan yang dilakukan demi kita. Dalam konteks kita saat ini, yang ditandai dengan ketidakpastian, ketakutan, dan penderitaan, pesan Tuhan hari ini berbicara langsung ke dalam hati kita. Hal ini mengingatkan kita akan betapa dalamnya kasih Allah terhadap umat manusia, kasih yang begitu besar, sehingga menuntun Yesus menanggung penderitaan di kayu salib dan ditusuk karena dosa-dosa kita. Di tengah kegelapan, pengorbanan Yesus bersinar sebagai mercusuar terang dan harapan, menawarkan penebusan dan pengampunan bagi semua orang yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya. Selain itu, penusukan pada lambung Yesus berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan kekuatan transformatif dari pengorbanannya. Sama seperti darah dan air mengalir dari lambung Yesus, melambangkan penyucian dan kesembuhan yang diberikan melalui kematiannya, demikian pula kita dapat menemukan pembaruan dan pemulihan dalam kasih karunia-Nya. Di dunia yang dilanda dosa dan kehancuran, pengorbanan Yesus menawarkan harapan untuk rekonsiliasi dengan Tuhan dan pemulihan semua yang rusak. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam kehidupan yang praktis, kita perlu merespons dengan iman dan penyerahan diri kepada Yesus Kristus. Pertama, kita harus mengakui kebutuhan kita akan keselamatan dan menerima anugerah pengampunan yang ditawarkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Hal ini memerlukan pertobatan dan penolakan terhadap dosa, serta menaruh kepercayaan dan iman kita kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Kedua, kita dipanggil untuk menerima kuasa transformatif dari pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Sama seperti darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus, yang berkuasa menyucikan dan menyembuhkan, demikian pula kita dapat mengalami pembaharuan dan pemulihan yang datang melalui iman kepada Kristus. Hal ini berarti mengizinkan Yesus untuk menembus kegelapan hati kita dengan terang dan kasih-Nya, membawa kesembuhan dan harapan ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang terakhir, kita ditantang untuk membagikan pesan kasih Tuhan yang rela ditikam kepada orang lain. Di dunia yang sangat membutuhkan harapan dan kesembuhan, kita mempunyai hak istimewa dan tanggung jawab untuk membagikan kabar baik tentang pengorbanan Yesus dan penebusan yang terdapat dalam diri-Nya. Saat kita menyaksikan kuasa transformatif kasih Yesus dalam hidup kita, semoga kita mengarahkan orang lain pada sumber terang dan harapan sejati, Yesus Kristus, Juru Selamat yang tertusuk tombak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas besarnya kasih-Mu dan pengorbanan-Mu di kayu salib, demi keselamatan kami. Semoga sisi tubuh-Mu yang tertikam tombak, mengingatkan kami akan harga yang telah Engkau bayar untuk penebusan kami, dan harapan yang kami miliki pada diri-Mu. Bantulah kami untuk berserah diri pada kasih-Mu, dan membagikannya kepada orang lain, agar mereka juga dapat menemukan cahaya dan harapan dalam pengorbanan-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.